Di awal film, kita akan diperhatikan oleh sepasang pemuda yang habis bercocok tanam. Karena belum puas, wanita itu pun minta nambah lagi cuy. Dengan senang hati dong, pria itu pun melayaninya. Diketahui pria itu bernama fuckboy, yang merupakan pria biasa yang dikagumi oleh para wanita bersuami dan janda muda. Akan tetapi tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu adalah pacar gelapnya, sebut saja si tante. Si tante meminta fuckboy ke rumahnya karena suaminya sedang tidak ada. Fuckboy pun mengiyakannya dong. Lalu mereka pun melanjutkan bercocok tanam kembali. Setelah menanam benih, fuckboy pun minta izin untuk pulang dan mengambil uang di dompet pacarnya, sekalian membawa balon yang tersisa. Setibanya di istana si tante, fuckboy pun disambut dengan kemolekan tubuh si tante. Akan tetapi tiba-tiba si tante membawa strip gold dan langsung pasti sakit cuy. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ia berada di gurun pasir bersama seekor unta. Setelah dipukul terongnya oleh si tante, fuckboy pun melihat foto yang berada di sakunya, yang faktanya itu adalah foto para pacarnya yang menunjukkan jari tengahnya. Kemudian scene berpindah sebelum kejadian ini, yang dimana saat para janda dan ibu rumah tangga berkumpul, salah satu dari mereka ada yang pamer pacar yang di scene awal tadi. Akan tetapi saat menunjukkan fotonya, ternyata mereka semua mengenalnya. Dan parahnya lagi, mereka semua adalah pacarnya si fuckboy. Karena hal itulah, mereka pun merencanakan untuk menjebak si fuckboy. Dan inilah hasilnya. Ia pun frustasi dong dan berjalan tak tentu arah, membayangkan ada sungai dan meminumnya. Akan tetapi, ia pun mulai sadar bahwa itu adalah pasir. Tak lama datang sekelompok suku pedalaman yang cantik dan aduhai. Karena tak sopan, ia pun langsung dibawa ke kampung mereka dan dikurung di dalam sangkar. Saat terbaring, tiba-tiba seseorang memberikan secentong susu. Pria itu mengaku bernama Profesor Zeng. Di sini pun terungkap bahwa fuckboy akan dijadikan makanan oleh suku ini karena suku di sini merupakan suku kanibal perempuan yang bernama suku Haliba. Dia pun menyuruh fuckboy untuk pura-pura gila agar tak jadi disantap suku Haliba. Singkat waktu, malam pun tiba. Karena akting gilanya gagal, ia pun dibawa untuk dijadikan upacara pengorbanan. Dan inilah ratunya. Lantas, mereka pun melakukan ritual pengorbanan. Ritualnya tuh agak nyeleneh cuy. Lihat aja tuh. Akan tetapi saat giliran si fuckboy, mereka semua pun terkejut karena terongnya segede gaban yang menyebabkan fuckboy selamat dari pengorbanan. Melainkan ia diberi tugas untuk membuat keturunan bersama ratu, atau ia harus melayani ratu dengan terong besarnya. Gila cuy, kalau gini sih gua mau anjir. Fuckboy pun langsung bertugas dong. Ia pun ke kamarnya ratu dan disambut dengan sangat bergairah. Akan tetapi ia mulai direjang dan ditucuk menggunakan kayu tepat di boolnya. Ini merupakan salah satu tesnya. Kemudian keesokan harinya ia dipanggil oleh si Ula atau si dukun. Di sana fuckboy disuruh untuk segera membuat keturunan dengan si ratu selama 3 bulan. Jika tidak, ia akan dihukum. Si Ula pun langsung tertidur. Menurut si Jen, walaupun ia berhasil membuat sang ratu hamil, fuckboy tetap akan dijadikan makanan, yang artinya ia akan tewas 3 bulan lagi. Karena inilah tradisi suku kanibal. Zen pun menyuruh fuckboy untuk menikmati hari-hari yang tersisa. Mereka pun mengunjungi pasar budak, yang dimana para lelaki di sini akan dijadikan budak cek tahu ganjir oleh para wanita. Setelah mengunjungi pasar budak, mereka santuy di depan sangkar dan bercerita ria. Zen pun menceritakan asal mula kenapa dirinya berada di sini 5 tahun yang lalu. Awalnya ia kesini bersama timnya untuk mencari peninggalan suku Haliba yang dikiranya sudah punah. Padahal mereka masih ada dan mereka pun ditangkap. Zen bersama timnya sudah 32 kali gagal kabur dari sini. Pada akhirnya semua timnya meninggal
menyisakan dirinya. Zen pun menjadi pengikut suku Haliba karena pengetahuannya. Salah satu cara agar ia bisa kabur dari sini adalah dengan membuat mereka percaya, karena suku Haliba tidak mempercayai para lelaki, apalagi lelaki buaya. Untuk itu mereka pun bekerja sama untuk mendapatkan kepercayaan dari suku Haliba. Singkat waktu, malam pun tiba. Agar rencananya berhasil, fuckboy pun memanjakan sang ratu dengan cara memijatnya. Sebagai imbalannya, ratu pun memberikan apa yang diinginkan oleh si fuckboy. Fuckboy pun menginginkan gudang tak terpakai untuk dijadikan rumah perawatan kecantikan. Setelah selesai, tak lama datang seseorang yang kurang cantik. Ia ingin merubah dirinya menjadi sangat cantik, walaupun tidak mungkin. Tapi mereka berhasil melakukannya dengan alat seadanya. Sontak dong, membuat ia sangat kaget. Yang awalnya gini menjadi sebaik ini. Wanita itu pun memberitahu orang-orang yang menyebabkan tempat ini seketika menjadi viral dan banyak orang berdatangan. Rencana pertamanya pun berhasil membuat warga suku ini percaya. Selanjutnya, fuckboy berencana akan melamar sang ratu dengan mempersiapkan makan malam dan cincin. Namun sayangnya, cintanya ditolak mentah-mentah karena fuckboy merupakan seorang budak. Akan tetapi, tiba-tiba di luar ada kericuhan. Saat diperiksa, ternyata anak kecil yang gak ada akhlak tadi terjatuh ke dalam sumur yang menyebabkan pingsan. Oleh karena itu, fuckboy pun mencoba untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, gadis kecil itu pun siuman. Karena aksi tadi, si ratu pun mengajaknya untuk tidur bareng, yang sepertinya ratu mulai suka terhadap si fuckboy. Keesokan harinya, fuckboy pun disambut ramah oleh penduduk karena aksi heroiknya semalam. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat suku Taisda yang sedang berlatih karena mereka akan merebut kekuasaan suku Haliba. Di tempat lain, terlihat seorang budak yang mencurigakan. Budak itu memasukkan bubuk berbahaya ke dalam sumur. Entah apa tujuannya. Tak lama, datang Zen dan fuckboy yang sedang merencanakan pelarian mereka, yang dimana mereka akan kabur saat ratu dan pasukannya memeriksa terowongan. Perbincangan mereka didengar oleh si budak. Singkat cerita, keesokan harinya saat ratu dan pasukannya menuju terowongan, tiba-tiba suku Taisda menyerangnya yang menyebabkan pasukan si ratu tinggal sedikit dan juga ratu terluka parah. Sayangnya ratu dan fuckboy ketinggalan. Fuckboy pun membawa ratu ke dalam gua karena ratu sedang pingsan. Tak lama, ratu pun siuman. Ratu pun berterima kasih karena fuckboy telah menyelamatkannya. Sepertinya si ratu mulai menyukainya karena dirinya tidak mau dipanggil ratu oleh si fuckboy. Katanya panggil saja Thalia. Oh, jadi ternyata si ratu ini bernama Thalia. Tak lama, tiba-tiba ada kunang-kunang. Thalia pun teringat dengan sosok ibunya yang sering memberikan kunang-kunang. Fuckboy pun langsung memasukkan kunang-kunang ke dalam kondominiumnya yang dibawa kemarin, dan mereka pun bercocok tanam. Akhirnya lubang sempit Ratu Thalia pun berhasil diobrak-abrik oleh si fuckboy. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat para penduduk desa yang terkena racun setelah meminum air di sumur. Yang kita tahu bahwa kemarin ada seorang budak yang memasukkan obat ke dalam sumur. Thalia pun langsung ke istananya dan mendapatkan kabar bahwa mereka akan diserang oleh suku Taisda. Oleh sebab itu, Thalia pun memutuskan untuk membebaskan para budak. Namun tak lama datang si Zen dan membocorkan semuanya bahwa Zen dan fuckboy akan melarikan diri dari sini, yang menyebabkan Thalia kecewa dan mengusir mereka berdua. Padahal kita tahu bahwasanya Thalia dan fuckboy sudah saling cinta, yang menyebabkan Thalia galau. Kemudian saat mereka berjalan pulang, tiba-tiba terlihat suku Taisda yang akan menyerang suku Haliba. Fuckboy berencana akan kembali karena ia juga menyukai si Thalia.
namun ditentang oleh si Jen yang menyebabkan percekcokan di antara mereka. Suku Taisda pun langsung menyerang dan memperkaos suku Haliba, sementara Thalia dijaga oleh si Una. Di sisi lain, terlihat si Fuckboy yang sedang berusaha kembali untuk menyelamatkan Thalia. Namun tiba-tiba ada kuda putih yang kemudian ia pakai ke sana. Profesor Jan pun tidak jadi pulang. Shin balik lagi ke desa untuk menjaga Thalia dari raja suku Taisda. Una rela melakukan bercocok tanam dengan raja, akan tetapi rencana Una gagal. Tiba-tiba Fuckboy datang dengan kuda putihnya dan mereka pun melakukan duel. Yang pastinya dimenangkan oleh Raja Taisda karena perbedaan postur tubuh dan fisiknya. Namun Fuckboy tidak menyerah begitu saja. Fuckboy pun langsung menarik terong besar Raja Taisda hingga terlepas dan langsung memukulnya tepat di jantungnya. Dan duel itu pun dimenangkan oleh si Fuckboy. Namun sayangnya, karena Fuckboy berhasil membuat anak dengan Thalia, dia pun dijadikan korban persembahan. Dan film pun tamat. Saya harap kalian semua terhibur ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga kalian sukses.